Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nurayan Pratama dari kelompok 6. Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk mewawancarai pengelola wisata Taman Anggur ini. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Bagaimana sejarah dan latar belakang tempat pariwisata ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya dari pengelola kebun anggur ini. Sejarah atau apa tadi? Latar belakang kebun anggur ini dibuat sebenarnya dulu waktu pertama saya sendiri mengelola anggur ini belum ada kepikiran untuk menjadi pariwisata. Namun karena dari pihak pengunjung itu ada dukungan, ini kayaknya kalau dibuat pariwisata kayaknya lebih menarik gitu. Dulu saya cuma nanam sebagian aja di depan sana. Nah itu dari pengunjung untuk dilebarkan. Akhirnya saya berkoordinasi dengan keluarga karena ini juga lahannya lahan sewa, jadi saya memutuskan untuk pelebaran. Dan sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 2.500 meter persegi, semuanya full anggur gitu. Langsung saja pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat destinasi ini unik atau istimewa dibandingkan dengan destinasi pariwisata lainnya? Ya, oke. Yang menjadi menarik untuk anggur itu kan di daerah sekitar kita ya, Purwokerto khususnya, apalagi di Indonesia pun juga belum terlalu banyak untuk wisata dengan tema anggur. Anggur kan masih jarang di daerah sekitar kita. Itu yang menjadi tertarik pengunjung itu untuk berwisata sekaligus memetik secara langsung, buahnya fresh ya, tanpa pengawet. Dan biasanya zaman sekarang itu kan bukan hanya menikmati buahnya saja, tapi sensasinya gitu loh, sensasi memetik ya, difoto gitu. Itu yang membuat keunikan dari wisata Taman Anggur ini. Oke. Terus, bagaimana Anda mempromosikan dan memasarkan tempat pariwisata ini kepada pengunjung? Ya, cara mempromosikan sekarang itu kan sudah zamannya digital ya, sudah menggunakan media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, dan didukung juga dari orang ke orang gitu loh. Kadang ada pengunjung yang merasa puas ke sini, kemudian menyampaikan ke teman-temannya, ke saudaranya gitu, ke tetangganya. Tapi memang yang selama ini sudah saya jalani, yang paling efektif itu dari Facebook. Jadi saya masuk ke grup-grup apa saja, jual beli, terus tanaman gitu, saya share. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dari luar daerah, terutama dari Cilacap kemarin juga pengunjung sudah beli bibitnya juga dari sini. Alhamdulillah sudah berbuah di sana. Banyaklah dari luar daerah. Apa jenis aktivitas dan pengalaman yang ditawarkan pada pengunjung di sini? Aktivitas yang pertama jelas mereka itu nanti memetik, tapi memetik ini nggak asal metik gitu loh. Jadi metiknya itu nanti dikenakan timbangan, metik bebas berapapun nanti ditimbang. Untuk harganya sendiri memang per 1 kilonya itu 100.000 ya, kelihatannya mahal ya, dari pasar kan paling 60, 70 gitu. Tapi karena kita konsepnya wisata, jadi kita bandrol harganya itu tidak mengikuti harga pasar. Jadi 1 kilonya tetap 100.000 gitu. Terus ada tiket masuknya juga. Untuk tiket masuknya itu 10.000 per orang. Nanti boleh nyicipin 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya mau lebih ya nanti itu ditimbang gitu.
bagaimana dampak pariwisata terhadap ekonomi lokal dan penduduk di setempat. Oke, untuk dampak lokal ya, saya arahkan untuk lingkungan sekitar. Ayolah anak-anak yang masih nganggur, anak-anak yang muda, latihan bercocok tanam. Bercocok tanam itu gak ada ruginya, soalnya walaupun kita nggak kasih makan ya, namanya tanaman nggak kasih makan, dibiarkan saja masih tumbuh, nggak mati gitu. Biasanya dari lingkungan sekitar, alhamdulillah sudah mulai mengerti, maksudnya sadarlah terhadap tanaman gitu. Ayo nanam, terutama di anggur ini, potensinya sangat bagus itu. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan yang paling utama cuaca, karena anggur itu bisa dikatakan bagusnya di tempat yang curah hujannya rendah. Nah di sini di Baturaden khususnya kan curah hujannya tinggi, jadi ya itu tantangan utamanya, cuaca. Kalau teman-teman bisa di daerah yang panas, itu malah justru lebih bagus, karena anggur sebenarnya anti air hujan. Jadi kita pakainya naungan kayak gini untuk menghindari hujan, tapi juga harus full sinar matahari, nggak boleh kena misalnya pohon atau rumah kayak gitu, harus full gitu. Oke. Bagaimana Anda berencana untuk menghadapi dampak perubahan iklim pada destinasi ini? Oke, untuk menghadapi perubahan iklim, yaitu tadi kita pakainya naungan, pakai greenhouse. Jadi kalau sudah pakai greenhouse itu alhamdulillah sudah aman. Kita pelihara tidak terlalu rutin nyemprot. Yaitu yang paling rutin biasanya nyemprot. Kalau sudah pakai naungan aman. Gitu. Apakah ada rencana perbaikan yang akan dilakukan di masa depan? Mungkin bukan perbaikan ya. Kalau perbaikan biasanya saya udah target per 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ini karena konstruksinya masih menggunakan bambu. Biasanya bambu itu kan ada masanya ya. 5 tahun juga udah terlalu lama lah. Paling 3 tahun. 3 tahun kita harus sudah perbaikan. Nah setelah perbaikan ya untuk kedepannya mudah-mudahan kalau seandainya ada ya orang yang punya lahan terus mau bergabung, ayo kita bergabung bikin kebun anggur yang lebih luas untuk ekon bahwasanya anggur itu bukan hanya bisa tumbuh di luar negeri tapi di Indonesia juga bisa, bahkan lebih banyak, lebih efektif di Indonesia karena tidak mengenal musim. Kalau di luar negeri pembuahannya itu 1 tahun hanya 1 kali. Nah kalau di Indonesia itu bisa berkali-kali. Nah di sini tempat kita itu tiap bulannya itu bisa panen. Tapi itu harus dilakukan caranya bagaimana? Caranya kita bikin 5 blok greenhouse. Blok yang pertama kita pangkas terus berbuah. Blok yang kedua nunggu beberapa bulan, nunggu blok pertama itu sudah berbunga. Blok kedua baru kita pangkas. Nanti bisa berurutan seperti itu karena tidak ada musim, jadi untuk membuahkannya itu dipangkas gitu. Terima kasih untuk pengelola wisata Tambun Anggur ini. Mungkin bisa kami promosikan wisata Tambun Anggur ini. Silakan Pak. Boleh ya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, yang pertama saya mau mempromosikan ya di wisata Taman Anggur ini. Yang pertama lokasinya di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata Taman Anggur ini nanti konsepnya bisa berrekreasi di sini. Tiket masuknya per orang 10.000. Nanti kita fasilitasi tempat duduk, karpet lesehan, musola, toilet. Bahkan kita juga punya zone kalau seandainya nanti dari teman-teman semua itu mau mengadakan acara seperti rapat, terus ada outing kelas anak-anak TK, terus reuni, dan bahkan kita bisa untuk perpisahan sekolah karena kita luas juga, kita siap ya. Terus untuk acara
kita bebas, maksudnya tidak sewa tempat gitu loh, cukup tiket masuknya saja gitu, minimal ya 10 sampai 20 orang, berarti kan 200.000 lah gitu, nanti bisa di sini. Oke, gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau menghubungi kami, bisa langsung hubungi nomor saya 0882 1508 5888. Itu nomor saya, nanti bisa cek ke lokasi juga nggak apa-apa, di Google Map juga ada. Monggo bagi teman-teman yang mau survei lokasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.